Baik, saudara-saudara, kemarin kita sudah selesai di ayat yang ke-9 ya, betul ya? Ayat yang ke-9, dan kita akan sekarang melihat ayat yang ke-10. Dan kita akan membaca di dalam bahasa Ibrani dulu, lalu baru kita akan terjemahkan ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca dulu ayat-ayat ini. Mari mulai dari Pak Biken bisa membaca ayat yang ke-10 ini. Silahkan Pak Biken. Ayat yang ke-10, Watomarna laki itak la sob le amen la le amen. Oke. Berkata kepadanya, pasti kami akan kembali denganmu kepada bangsamu. Oke. Pasti di situ mana yang berbunyi pasti? Di sini ada kata ki ya. Ada kata ki, itu bukan sebab, bukan bahwa, tetapi ini pernyataan atau konjungsi yang bisa dipakai sebagai keterangan, sebagai kata keterangan ya. Nah, artinya bisa bahwa, bisa bagaimana, bisa karena juga, tetapi bisa juga menunjukkan kepastian. Nah, ini pasti bersamamu, kira-kira begitu ya. Pasti bersamamu, atau pasti kami akan kembali bersamamu. Oke. Jadi ini menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Naomi. Ayat yang ke-11 silahkan dibaca. Siapa? Anco? Watoman Naomi Sodena Benota nama Melakena Telakna Oni Himi ini Aot li Banim La'anasim. Oke. Terjemahannya, dan Naomi berkata, pulanglah putri-putriku. Mengapa akan kalian datang dengan saya? Apakah masih ada untuk saya putra-putra dalam hidupku, dan mereka akan menjadi sebagai suami bagi kalian? Oke, ini semua adalah terjemahan literal ya. Literal. Jadi kita menerjemahkan teks langsung. Oke, jadi kadangkala terjemahan literal itu memang tidak cocok dengan cara bahasa Indonesia. Maka kita harus benar-benar mengapresiasi LAI ya. Nah, khususnya dalam menerjemahkan Perjanjian Lama itu sudah berupaya untuk menyesuaikan terjemahan secara dinamis ya. Pendekatannya itu dinamis. Dia menerjemahkan dengan menggunakan pendekatan dinamis supaya cocok dengan cara berbicara bahasa Indonesia. Kalau berbicara dalam bahasa Indonesia, ya kita harus sesuaikan ini ya. Kadang-kadang kita harus menghilangkan beberapa kata ya, seperti ini kita akan hilangkan, lalu ini kita hilangkan. Kadang-kadang beberapa harus kita hilangkan atau tambahkan ya, supaya cocok. Nah, oke. Di situ kita bisa melihat ayat 11, khususnya dengan ayat yang ke-12 nanti ya, kita akan baca ini satu kesatuan ya. Nah, tapi menariknya di sini menggunakan kata benotai. Padahal harusnya apa? Benot itu kan perempuan ya, anak-anak perempuan. Nah, ada akhiran jamak di sini menggunakan patah ini tanda bahwa benot yang dimaksud itu jamak ya, anak-anakku, anak-anak perempuanku. Padahal itu mantu
Tapi ini menunjukkan kedekatan Ruth dengan Naomi dengan anak mantunya ya. Sekalipun mantu tetap disebut putri-putriku, anak-anak perempuanku. Ya, bukan mantu. Sekalipun suaminya sudah tidak ada, dia tetap menyebutnya putri. Oke, kita mau lihat ini adalah sebuah percakapan ya. Tadi ayat 10 menjelaskan kalau dalam kisahnya ya, kedua menantu itu ingin ikut siapa? Ingin ikut Naomi, tapi Naomi mencegahnya, bahkan meminta mereka untuk kembali. Tapi mereka dengan tegas menyatakan kepastian bahwa mereka pasti akan ikut Naomi ke Bethlehem. Dan untuk meyakinkan itu, perhatikan di situ ada apa saja di sana yang disampaikan oleh Naomi untuk meyakinkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak ada ya. Ini logis nggak? Sangat logis. Ya, ini alasan pertimbangan yang logis. Jadi Naomi menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang logis untuk meminta kedua menantunya itu kembali ke kampungnya, kampung asalnya, tanah asalnya. Nah, pertama, dia tidak punya anak laki-laki di dalam rahim. Kenapa? Karena sudah nggak punya suami. Nah, jadi apa hubungannya dengan alasan ini? Ini terkait budaya juga ya, terkait budaya juga, di mana ada yang namanya budaya perkawinan levirat ya. Kalau seorang istri ditinggal mati suaminya, dia bisa dinikahi kembali oleh saudara suaminya. Nah, mungkin di tempat saudara ada juga yang seperti ini ya. Nah, tetapi berhubung Mahlon dan Kilion itu kakak beradik dan mereka dua-duanya mati, akhirnya tidak ada lagi yang bisa menjadi pengganti. Yang bisa menjadi pengganti kalau nanti Naomi punya kerabat laki-laki lagi. Tapi di sini tidak disebutkan ketika Naomi itu punya yang namanya kerabat laki-laki di kampungnya. Dia sebenarnya ingat nggak kalau dia punya kerabat laki-laki? Ya, seharusnya ingat ya, masa sama kerabatnya lupa, ya kan? Tidak mungkin ya. Kalau anaknya mati, ya, dia bisa memberitahu saya punya kerabat yang lain, yang siapa tahu nanti bisa menjadi penebusmu, goelmu, ya kan? Tetapi di situ yang disampaikan oleh Naomi apa? Saya tidak punya. Ya, apakah masih ada di sini? Dia menggunakan kata apa? Kata tanya ya, dan menggunakan preposisi li. Ya, kita masih ingat preposisi li, le dengan akhiran ganti orang pertama itu bisa menyatakan kepemilikan. Apakah ada bagiku? Apakah aku masih punya anak laki-laki di dalam rahimku? Wah, ini di dalam rahimku. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi kalian, untuk menjadi suami bagi kalian. Nah, ini. Jadi dalam pemikiran Ruth ya tidak ada lagi. Dalam pemikiran Naomi tidak ada lagi yang bisa menjadi pengganti dari suami menantunya. Kita lihat ayat yang ke-12, ada alasan lain lagi. Ada alasan lain lagi yang disampaikan oleh Naomi. Silahkan dibaca, Hermi. Sono belokai lekena I zakaneti miyot leiski Amarti ya. Amarti Yesli Gam Haiti
Hal Halailah Leis yang laki Bani. Oke. Terus terjemahnya. Pergilah karena aku sudah tua untuk menjadi suami. Dan saya berkata, ada harapan bagi saya, bahkan tinggal dengan pria malam ini, dan saya bahkan melahirkan putra-putra. Nah, bahkan melahirkan putra-putra atau anak-anak ya. Nah, jadi maaf ya. Oke. Ini ayat 12 sampai ayat yang ke-13 ini, 11 sampai ayat 13 ini alasan-alasan yang dikemukakan oleh Naomi untuk meyakinkan mereka pulang. Ayat 12 makin tegas. Diulang lagi, pulanglah putri-putriku, pergilah karena aku sudah tua. Gak logis ya, sudah tua untuk punya suami lagi. Kenapa kok disampaikan seperti itu? Apa maksudnya Naomi kok urusannya disuruh pulang tapi alasannya dia sudah tua dan untuk bersuami sudah tua? Alasannya lagi-lagi tidak ada lagi yang bisa menjadi pengganti Mahlon dan Kilion dari rahimnya sendiri. Bahkan kalau dia sekarang punya suami, malam ini punya suami, ya nggak mungkin suaminya itu kemudian menikahi malam ini, lalu dia hamil, lalu anak yang dikandungnya itu kemudian ditunggu sampai dewasa lalu menjadi pengganti Mahlon dan Kilion. Ini maksudnya nggak mungkin. Nggak. Ini semua adalah alasan yang logis yang disampaikan oleh Naomi. Masih ada nih ayat yang ke-13 ini yang tadi selanjutannya ya. Silahkan dibaca, Kelvin. Lebilti Heot Lais Leis Oke, Yahweh, ayat Adonai. Perhatikan di sini semua menggunakan awalan tanya ha di sini ya, ada 2 kali, yaitu ada ha lehen, lalu ha lahen 2 kali ya. Apakah ya di sini ya. Apakah oleh karena itu? Oleh karena apa? Oleh karena tadi, oleh karena misalnya karena dia itu bisa menikah dengan orang lain malam itu juga lalu punya anak. Nah kan, apakah mereka disebut akan terus menunggu sampai mereka tumbuh ya untuk jadi calon suaminya ya? Apakah sampai usia mereka dewasa itu kalian tahan untuk atau ditahan untuk tidak bersuami? Nah, ini sebenarnya kalimat perintah dan pertanyaan retorik ya, ayat yang ke-12 tadi pulanglah, gitu, kalimat perintah. Di sini ini kalimat retorik, pertanyaan retorik, pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban, ya kan? Nggak butuh jawaban. Apakah kalian terus mau menunggu sampai mereka tumbuh? Kan jawabannya pasti tidak ya. Nggak perlu dijawab pun tahu jawabannya. Apakah kalian akan ditahan untuk tidak bersuami? Tentu tidak. Nah, tapi pertanyaannya, dari beberapa pernyataan ini kita tahu apa perasaan yang sebenarnya dialami oleh Naomi. Dia tidak sekedar ingin meminta mereka pulang karena mereka mau pulang sendiri ke kampungnya. Tapi sebenarnya ini adalah ungkapan apa?
Ini adalah ungkapan keputusasaan yang ia hadapi. Mungkin saudara bisa tambahkan catatan ini. Ini baru saya tambahkan tadi malam di rumah. Ya, dalam diktat saudara belum ada. Jadi di ayat 11 sampai 12 itu ada kalimat perintah dan pertanyaan retorik, ya, yang kita bisa lihat. Diskusi atau argumentasi Naomi meyakinkan kedua anaknya, tidak sekedar diskusi atau tidak sekedar argumentasi supaya meyakinkan kedua orang itu untuk pulang, tetapi sebenarnya ini adalah ungkapan keputusasaan. Ungkapan keputusasaan atau situasi putus asa yang Naomi hadapi. Dia putus asa karena merasa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan telah pergi keluar terhadapku, atau dalam pengertian terjemahan bahasa Indonesia dinamis, Tuhan sudah meninggalkan aku, kira-kira begitu ya. Sebab Tuhan sudah pergi, atau yatsha ya di sini ya. Yatsha ya, yatsha. Yatshabi. Yad Adonai. Tangan Tuhan. Kata tangan Tuhan tentu ini berbicara mengenai pemeliharaan, penyertaan, dan juga ya istilahnya penjagaan Tuhan atas keluarga keluarga Naomi itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Jadi Tuhan tidak campur tangan lagi. Tuhan seperti lepas tangan, kira-kira kalau dalam bahasanya seperti itu. Inilah pernyataan putus asa yang dialami oleh Naomi pada waktu itu. Oke. Kemudian perhatikan di sini, kata tanya ini menggambarkan sebenarnya keraguan Naomi atas situasi yang ia pikirkan. Dengan ada yang syarat emosi, dia menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi, kesulitan situasi yang dihadapi ini. Ini gambaran bahwa Naomi itu betul-betul perasaannya itu sangat-sangat putus asa, sangat dalam. Kesulitan yang dihadapi sangat dalam, sampai dia menyimpulkan satu kesimpulan sendiri, yaitu apa kesimpulannya? Tangan Tuhan sudah pergi dariku, kira-kira begitu ya. Tangan Tuhan sudah tidak ada lagi padaku. Ya. Ini perasaan yang begitu putus asa. Oke. Kita lihat ayat 13. Apa yang terjadi setelah ungkapan putus asa itu? Setelah perasaan atau emosi yang begitu meluap dinyatakan oleh Naomi. Apa yang terjadi? Lihat di sini, silahkan dibaca Bire. Orpa Oke. Dan mereka mengangkat suara mereka dan menangis lagi, dan Orpa memberi ciuman kepada ibu mertuanya, tapi Ruth berpaling padanya. Nah, ini sekali lagi kita menerjemahkan secara literal ya, secara literal. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya mungkin sudah lain. Ya, ada yang bawa Alkitab bahasa Indonesia? Silahkan dibaca, boleh. Ayat 14, Pak Yermi. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Ya. Oke, di sini memberi ciuman itu artinya apa? Ditambahkan di dalam LAI itu meminta diri ya. Minta diri itu pamit ya. Minta diri itu pamit. Oke, jadi inilah
tanggapan kedua menantunya setelah ungkapan keputusasaan tadi? Apakah kedua menantu itu bisa dipersalahkan? Atau mungkin kita bisa mempersalahkan Orpah yang kemudian memutuskan untuk minta diri? Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapapun di situ. Atau kita tidak bisa memberikan penilaian secara negatif kepada kedua orang itu. Atau bisa kadang-kadang kita langsung cepat mengambil ini sebagai sebuah prinsip atau contoh, ya kan, tindakan. Hati-hati ya. Nah, ketika dua orang mendengar keluhan, mendengar ungkapan perasaan, ungkapan keputusasaan, ada kala ungkapan keputusasaan itu menimbulkan keraguan atas diri kita, apalagi yang menyampaikan adalah orang yang kita anggap lebih senior, betul nggak? Naomi itu ibu mereka, ibu mertua mereka. Mereka sangat menghormati Naomi. Tetapi ketika orang yang dianggap senior, yang dianggap lebih dewasa itu menyatakan keputusasaan, menyatakan situasi yang sulit, ada dua kemungkinan. Dia akan membuat orang lain juga lemah, atau dia akan mendapatkan kekuatan dari orang lain. Nah, kadangkala situasi ini terjadi pada kehidupan kita, ya. Nah, kalau menjadi seorang seorang yang dianggap lebih dewasa, ya toh, itu orang itu tidak bisa mendengar keluhan. Kadang-kadang begitu, ya. Masa pastor kok mengeluh? Kalau pastor mengeluh gimana saya? Kan? Pastor saja mengeluh, ya sudahlah, saya tak juga menyerah. Begitu, ya. Itu kira-kira yang terjadi dengan Orpah. Dia melihat Naomi menyatakan keputusasaan, tidak ada pengharapan lagi. Kalau Naomi saja bilang begitu, apalagi saya? Begitu, ya. Apalagi saya. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita tidak bisa, tidak boleh mengeluh? Tidak boleh menyatakan situasi perasaan kita? Boleh. Boleh, Pak Anjo. Kalau misalnya dampaknya ternyata membuat orang mengambil tindakan seperti Orpah, gimana? Misalnya kita mengeluh sebagai pelayan, ya, lalu kita mengeluh kepada jemaat. Ini kalau kita bandingkan tipologi, ya, sebagai tipologi. Kita mengeluh kepada jemaat, aduh, pelayanan di sini ini kayak nggak maju, nggak ada perkembangan. Kayaknya kecil kemungkinan ini bisa berkembang. Kayaknya saya harus angkat kaki saja nih dari tempat ini. Saya mau menyerah saja. Berkali-kali saya coba untuk menyampaikan pelayanan firman, tapi tidak ada yang mau mendengar. Saya mau menyerah saja. Ada kemungkinan orang yang diajak saudara berbicara saudara akan menjadi lemah juga, ya. Ada kemungkinan orang akan mengingatkan, Pak, masih ada pengharapan. Tapi dari situ saudara perlu memikirkan kembali kapan saudara menyampaikan perasaan dan kepada siapa saudara seharusnya menyampaikan keluh kesah saudara.
Nah, ini pelajaran moral ya, pelajaran moral. Tapi saya tidak akan terlalu banyak ke sana, tapi kita akan fokus di sini. Perhatikan di sini apa yang terjadi. Mereka mengangkat suara mereka. Ini secara literal ya. Mereka mengangkat suara mereka, lalu menangis ya, menangis mereka ya. Menangis. Kenapa menangis? Karena mereka mendengar tadi perasaan yang disampaikan oleh Naomi. Mereka bukan menyesali karena tidak ada pengganti, ya salah satunya ya, tetapi yang jelas dari ungkapan-ungkapan yang Naomi sampaikan tadi, mereka juga seperti mengiyakan apa yang dikatakan Naomi, bahwa tangan Tuhan itu tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Pemeliharaan Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka mengiyakan. Jadi argumentasinya Ruth itu dimakan, dalam tanda kutip ya, dimakan oleh mereka. Mereka telan. Dan akhirnya Orpa pamit minta diri, tapi Ruth berpaut padanya. Nah ini penulis sekali lagi seperti membuat semacam lompatan, ya kan? Mereka tidak lagi berargumentasi, hanya menangis. Kemudian Orpa minta diri, Ruth berpaut padanya. Nah, kata berpaut kepadanya tentu ini mengindikasikan bahwa Ruth tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Naomi. Dia tidak terpengaruh dengan situasi sulit atau perasaan kalut putus asa yang disampaikan oleh Naomi. Ya, tindakan berpaut ini menunjukkan bahwa oh enggak, saya tidak goyah. Nah ini ya, saya tidak goyah. Menarik ini. Oke, kita akan lanjut dulu. Kita akan lanjut dulu untuk nanti sampai kita ke ayat yang ke-18. Silakan dibaca, Ben Suf, apa yang terjadi? 15. Pertama, ini sabar yang Sufi akhir Okay. Dan dia berkata, lihatlah ipar perempuan ini pulang kepada kaumnya, kepada kepala dewan. Okay. Berlarilah kembali setelah ipar perempuan itu. Okay. Jadi kita perhatikan di sini, sebentar ya, saya akan cek, saya pastikan tambahan saya masuk di sini semua. Saya menambahkan, oke. Oke. Jadi kita perhatikan di sini, ini usaha kedua atau ungkapan keputusasaan kedua yang dinyatakan oleh Naomi setelah Orpa meminta diri. Tindakan Orpa digunakan oleh Naomi untuk kembali meyakinkan Ruth supaya pikir ulang. Lihatlah ya, hine ipar perempuanmu kembali kepada amah bangsanya atau umatnya, bangsanya, dan kepada Eloha, kepada dewanya, para dewanya. Ya, di sini kita harus terjemahkan dewa ya. Ya, di sini Elohea, kepada dewanya. Ya. Berbaliklah kembali. Ya, ini Subi setelah Ahare atau
di belakang atau ikutlah, kira-kira begitu ya. Berbaliklah untuk ikut ipar perempuanmu atau ikutilah dia. Nah, ini apa? Perintah Rut untuk meyakinkan Naomi. Perintah Naomi untuk meyakinkan Naomi ya. Jadi lihatlah, ini berfungsi menyatakan keadaan yang sedang terjadi. Yaitu sekarang Orpa sudah balik. Nah, ini alasan kembali mengikuti jejak iparnya. Oke, 16, silakan bikin dibaca lagi. Saya akan baca sampai 18. Ayat 16, Watomeru all bile back. Oke, kita jangan pisah ini ya, jangan dipisah karena ada maket ini. Tif GIB ya, oke. Leat back lasuf meak rajin Yik el aser elek om aser Ufa Asher talini eli alim amek amin welokayi eloka. Oke. Tapi Rut mengatakan, janganlah desak aku untuk meninggalkanmu, untuk berbalik dari setelah Anda atau dari mengikutimu, karena bahwa kemana Anda akan pergi, aku akan pergi, dan di mana Anda akan menginap, saya akan menginap. Bangsamu akan menjadi bangsaku dan Allahmu Allahku. Ya. Ini Anda, ini terjemahannya Pak B dulu, jadi saya belum ganti. Ya. Oke, perhatikan di sini ini disebut sebagai komitmen ya. Rut itu menggunakan klausa yang paralel. Kalau kita perhatikan ada paralelisme. Mana saja paralelisme ini? Seperti ini ya. Oke, kemana engkau pergi? Aku pergi. Lalu, di mana engkau menginap? Di situ aku menginap. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allah. Ini Elohai. Ya, jadi sini ini paralelisme. Di sini. Mulai dari sini kita lihat ada paralelisme. Kalau kita perhatikan, jelas Rut menggunakan paralelisme tadi atau klausa yang paralel tadi untuk menegaskan kesetiaan yang total kepada Naomi. Jadi ini mencerminkan komitmen yang teguh. Kalau kita perhatikan juga ayat 16 seringkali digunakan atau dikutip untuk janji nikah. Saudara setuju nggak? Ayat 16 ini dikutip untuk janji nikah. Saya terus terang, ketika saya menikah dulu, saya diberikan semacam kertas kecil untuk dihafalkan sama pendeta yang menikahkan saya. Lalu ini kamu hafalkan ini, lalu kamu ucapkan nanti dengan calon istrimu. Wah. Lalu saya ucapkan itu. Romantis memang kata-katanya ya. Kata-katanya itu kuat. Kata-katanya kuat. Boleh enggak digunakan di dalam pernikahan? Tapi konteksnya ya itu dia. Kalau kata-katanya mau mengungkapkan janji itu ya dengan kata apapun boleh ya.
Nah, tapi ketika kita tahu konteksnya itu disampaikan oleh Ruth kepada Naomi dalam konteks yang seperti ini, tentu kalau kita tahu konteksnya, ini kan konteksnya Ruth dengan Naomi, ya kan? Tapi kalau nggak tahu konteksnya ya kelihatannya romantis ya. Ini seperti janji manis yang sangat manis, betul nggak? Wah, coba di situ, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Keren. Kemana engkau menginap, aku akan menginap. Waduh, kalau pas di hotel, ya lalu ikut ke hotel. Kalau pas di tempat jemaat, itu jemaat, ya kan? Ini romantis ya. Tapi sebenarnya ini merupakan ungkapan kesetiaan. Ungkapan kesetiaan. Saudara tidak perlu membahas satu persatu klausa paralelisme. Namanya paralelisme itu dibuat untuk penegasan. Kadangkala kita sudah belajar ya kemarin itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada yang namanya pengulangan repetisi, yang sebenarnya maksudnya sama, hanya diulang dengan klausa yang berbeda. Nah, repetisi ini maksudnya sama. Saudara tidak perlu menganalisis terlalu jauh apa artinya pergi, apa artinya menginap, apa artinya bangsaku, apa artinya Allahku, ya kan? Tidak perlu. Ini sebuah klausa yang menyatakan kesetiaan yang total, ya, kesetiaan yang total. Oke. Lalu 17 kita akan masih lihat di situ. 17 Ba'aser, Tamuji, Amud, Wisam, Ekhaber, Ko, Asa, Arnai, Ulko, Yosif, Ki, Amawet, Yabrit, Beni, terjemahannya, di mana kau akan mati, aku akan mati, dan di sana aku akan dikuburkan. Dengan demikian biarkanlah Tuhan melakukan kepadaku, dan dengan demikian biarkanlah Dia menambahkan, kecuali kematian membagi antara aku dan kamu, dan misalkan Anda dan saya. Wah, ini sudah mengandung sumpah ilahi ya. Biarlah Tuhan lakukan kepadaku. Wah, ini sudah melibatkan pengatasnamaan Allah untuk melegitimasi janji janji Ruth kepada Naomi. Jadi ini mengandung sumpah ilahi. Ya, kira-kira begitu ya. Untuk menunjukkan kasih kesetiaan yang tidak dibatalkan, yang tidak bisa dibantah lagi. Wah, kalau sudah demi nama Tuhan, ya sumpah demi Tuhan, wah itu ngeri itu. Ngeri kalau sudah mengatasnamakan Tuhan, itu berarti konsekuensinya kalau ada apa-apa ya Tuhan yang berurusan, kan begitu. Itu ngeri. Nah, kalau tadi itu hanya dijelaskan apa? Dari tujuan ya, kemana engkau pergi, aku pergi. Dari tempat, kemana engkau menginap, di situlah aku menginap. Pokoknya tempatnya dimanapun aku ikut. Kira-kira begitu. Dari warga negara, pokoknya kalau kamu jadi warga negara Israel, ya kan, Israel belum jadi negara waktu itu ya, istilahnya masih jadi umat yang nomaden, masih dipimpin oleh hakim ya, belum jadi sebuah kerajaan, masih pada masa-masa hakim itu. Ya. Dari kepercayaan ya tadi, siapapun ya,
Yang kau sembah kira-kira Allahmu lah Allahku. Ya, dari segi kepercayaan atau imannya. Ya, tetapi sekarang sudah makin kuat. Naomi sudah Ruth sudah melibatkan ini tadi, sumpahnya itu melibatkan atau mengatasnamakan Allah ya di situ. Perhatikan menarik di sini yang digunakan adalah dengan demikian Koh Yasyah Adonai. Adonai itu berarti Yahweh itu mengacu kepada Allah Israel, Tuhan, bukan lagi Elohim atau Elohe Nu atau Allahku, Elohai. Allahku itu bisa saja Allah yang disembah di Moab. Tapi kalau sudah menggunakan Adonai, nah tentu dia mengatasnamakan nama Yahweh di sana. Biarlah Tuhan melakukan itu kepadamu. Nah, jadi di mana Naomi mati, disitulah aku mati dan dikuburkan. Wah, di situ. Itu yang ingin disampaikan oleh Ruth, dan itu yang diatasnamakan Tuhan untuk melakukan itu semua. Wah, kalau sudah seperti itu, maksud Ruth supaya tidak dibatalkan, supaya maksudnya itu tidak dibatalkan, supaya Naomi tidak lagi menyuruh dia pulang. Kalau sudah mengatasnamakan Tuhan, itu maksudnya supaya Naomi tidak meminta-minta lagi pulang. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ? Silakan Yermi ayat 18. Wakire ini amesel di malekem we tak hebat we tak down we daber ele. Kemudian dia melihat bahwa dia berperempuan diri untuk pergi dengan dia, dan dia berhenti untuk berbicara. Oke, ini yang terjadi setelah akhirnya Ruth itu mengatasnamakan Tuhan. Dia tahu dia mengatasnamakan Tuhan, memperkuat dirinya untuk pergi bersama dia, dan akhirnya Naomi berhenti berbicara. Berhasil ya usaha Naomi mengatasnamakan Tuhan ini ya. Nah, kita mau lihat sekali lagi adegan itu, adegan percakapan antara oh, jangan-jangan sudah saya hapus lagi. Mudah-mudahan belum ya. Saya tidak. Ini dia. Ini versinya. Saya taruh di mana ya? Oke, ternyata saya sudah pindahkan ke tempat lain mungkin. Ya. Oke. Itulah diskusi yang bisa kita lihat dari antara Naomi, Ruth, dan Orpah pada waktu mereka harus kembali ke Bethlehem. Dari situ kita bisa melihat beberapa ajaran. Ini yang saya tambahkan semalam, saudara belum ada dalam diktat saudara. Saudara bisa menambahkan ini ya. Kita bisa melihat dari ayat 10 sampai 18 ini kesetiaan yang kuat dari Ruth dan Orpah kepada Naomi. Sekalipun Orpah kemudian dia kembali ya, tapi kita bisa tahu awal mulanya Ruth dan Orpah itu ingin ikut bersama Naomi. Maka kita bisa melihat kesetiaan yang kuat antara Ruth Orpah kepada Naomi. Nah, meskipun Naomi menyuruh mereka kembali ke keluarga mereka, mereka bersikeras untuk tetap bersama. Nah,
dari kisah ini, kalau kita lihat, ya kita bisa menghubungkan dengan kata hesed ya, sebagai tema utama yang dulu kita lihat. Ini mencerminkan ajaran teologis tentang hesed, yaitu apa? Kasih setia yang penuh komitmen, yang tidak bersyarat, yang tidak tergoyahkan. Seperti kasihnya siapa tadi? Ruth kepada Naomi tadi. Kalau kita lihat alasannya, alasan apa yang membuat Ruth, alasan positif apa yang membuat Ruth pada akhirnya ikut ke Bethlehem? Kira-kira ada? Saudara bisa melihat keuntungan yang bisa didapat Ruth ketika ikut Naomi ke Bethlehem? Dari argumentasinya Naomi tadi, dia tidak punya anak lagi di dalam rahimnya, dia tidak punya suami lagi, dia tidak punya masa depan lagi, ya kan? Bahkan ada faktor lain. Si Orpah jelas sudah kembali. Adakah hal positif? Kondisi yang membuat Ruth itu ikut Naomi selain dari kasih yang tak bersyarat. Apakah Ruth mengatakan, saya mau ikut kamu, asalkan nanti kalau kamu sampai di Bethlehem, kamu kenalkan saya sama kerabatmu lagi-lagi ya? Ada seperti itu? Tidak ada. Saya ikut kamu, tapi itu lunas ya kemarin utang saya ya samamu ya. Ada? Nggak ada. Saya ikut kamu, tapi jangan galak-galak lagi lu. Ada tapi-tapinya? Ada nggak tapi-tapinya? Nggak ada sama sekali. Itulah hesed, cerminan hesed tanpa syarat dan tidak tergoyahkan, sekalipun ada situasi yang membuat mereka harus melihat Orpah yang kembali tadi. Tidak tergoyahkan itu si Ruth itu. Ini cerminan teologis, cerminan kasih yang hesed. Allah itu mengasihi kita dengan hesed tadi ya, kasih setia yang tidak bersyarat, yang tidak tergoyahkan, dan yang penuh dengan komitmen. Komitmennya apa? Dinyatakan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sampai dia mengambil rupa seorang hamba yang menderita bahkan mati di kayu salib. Itu komitmen dari hesed kebaikan Tuhan. Apakah bersyarat? Tidak bersyarat. Saudara tidak harus datang 10 kali ke gereja baru ditebus, betul nggak? Atau mungkin 5 kali baru ditebus, 3 kali datang gereja baru ditebus, 1 kali datang gereja baru ditebus, atau mengucapkan pengakuan iman rasuli baru ditebus, atau apa? Tidak ada syarat. Hesed yang diberikan Tuhan itu tidak bersyarat. Tidak tergoyahkan. Sekalipun saudara-saudara itu berlatar belakang dari berbagai karakter, berbagai kondisi keluarga, berbagai latar belakang yang tidak layak untuk diceritakan mungkin. Hesed kasih setia Tuhan itu nggak bersyarat. Nggak bersyarat, nggak tergoyahkan. Nah ini dia, ini cerminannya bisa kita lihat dari Ruth tadi ya, yang sama sekali tidak menemukan, tidak menjumpai hal positif yang membuat dia sebenarnya nggak cocok ini untuk kembali ke Bethlehem bersama Naomi. Tapi itulah hesed, gambaran hesednya.
Yang kedua juga kita bisa mendapati pemeliharaan Tuhan dalam penderitaan. Dari ayat yang tadi kita lihat, ketika Naomi kehilangan suami dan anaknya, dia mengatakan, pahit hidup saya, mar, ya kan, mar atau marah. Apa yang terjadi? Dia memang kehilangan suami dan anak-anaknya, tetapi dia mendapatkan kesetiaan dari menantunya. Ini jarang terjadi. Yang ada kalau suaminya masih hidup, menantu sayang sama mertua. Kalau suaminya sudah mati, nah sekarang nggak ada yang belain kamu ya. Itu kalau di luar sana ya. Hal ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah penderitaan. Nih ya, jarang menantu yang bisa mengasihi mertuanya ketika anak laki-lakinya sudah mati. Tapi ini bukti Tuhan itu melihara dengan caranya yang unik. Bahkan meskipun Naomi merasa bahwa Tuhan telah melawan dia tadi, Yad, ya, tangan Tuhan, Yad Adonai itu tidak bersamanya atau sudah pergi darinya. Akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa pemeliharaannya tetap ada melalui kehadiran siapa? Melalui kehadiran Rut. Tuhan tetap bekerja dalam hidup manusia meskipun manusia merasa ditinggalkan atau sedang mengalami masa suruh. Tuhan tetap bekerja. Pemeliharaan Tuhan seringkali datang melalui orang lain yang setia dan kasihnya kepada kita. Jangan khawatir, kalau Tuhan sudah menjaga umatnya Rut, Naomi, pasti juga Tuhan akan menjaga hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Oke. Di sisi lain ada yang namanya universalitas rencana keselamatan. Rencana keselamatan atau keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa, bagi seluruh dunia. Tidak hanya bagi satu kelompok, satu bangsa, satu umat saja, satu suku saja. Tapi perhatikan bahwa kehadiran Rut sebagai tokoh utama itu menjadi menarik. Kenapa? Karena Rut itu adalah orang Moab yang bukan dari bangsa Israel. Tentu ini akan membuat kita terbuka pikirannya bahwa kasih dan rencana keselamatan Tuhan itu tidak terbatas pada suku atau etnis, tidak terbatas atau pada kebangsaan tertentu. Kesetiaannya kepada Naomi dan keputusannya untuk mengikuti Allah Naomi itu menunjukkan inklusivitas rencana Tuhan. Ini adalah jelas prototipe, bayangan. Ya. Bayangan. Saya senang, saudara sudah bisa memaknai penggunaan perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Ada banyak penggunaan perjanjian lama sebagai bayangan, sebagai nubuatan, sebagai alusi, ya kan? Alusi atau gema, sebagai kutipan langsung, ya, macam-macam. Ini adalah bayangan. Bayangan apa? Bayangan akan rencana keselamatan yang terbuka untuk semua bangsa yang dinyatakan atau dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini buka teks. Sekali lagi, kehadiran Rut, orang Moab, menunjukkan, oh ternyata bukan hanya Israel saja rencana keselamatan itu. Maka di dalam Injil silsilah Yesus Kristus terdapat penyebutan nama Rut di sana. Sekalipun Rut itu adalah seorang perempuan dan Moab lagi, tapi ada sisi yang harus diperhatikan, bahwa Rut yang orang Moab, pesannya apa? Pesannya
universalitas rencana keselamatan. Sekalipun orang Moab itu bukti bahwa Allah tidak hanya mengasihi satu suku bangsa, tidak hanya menyatakan keselamatan bagi satu suku bangsa, tetapi bagi semua bangsa. Ada komentar silahkan kalau ada komentar. Kalau pada masa itu, tentunya hal ini mungkin tidak relevan lagi bagi kita ini, karena ini adalah mengisahkan bagaimana bisa keselamatan yang akan keturunan yang akan menikmati kita dari Ruth. Nah, kalau misalnya kita di zaman sekarang, apakah Tuhan akan merencanakan keselamatan kepada kita melalui siapa saja yang kita kenal? Ya, sekali lagi tadi kisah Ruth itu adalah bayangan yang sudah dipenuhi ya. Bayangan yang sudah dipenuhi, bukan bayangan yang masih akan dipenuhi. Sudah dipenuhi ya. Jadi untuk keselamatan semua bangsa, kita sekarang sudah bisa menyaksikan penggenapannya. Sudah bisa menyaksikan itu, menceritakan penggenapannya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud, yang lahir dari Isai, yang lahir dari rahim seorang Ruth, orang Moab. Apakah itu kemudian pertanyaannya seharusnya, Pak, apakah kehadiran Ruth itu tidak menggagalkan garis keturunan mesianik karena dalam tanda kutip tercampur dengan keturunan non-Israel, non-Yahudi? Apakah kemudian itu tidak mengganggu kemurnian apa? Garis keturunan mesianik itu ya. Saudara, bertanggapan? Apakah mengganggu kehadiran Ruth itu? Tidak. Mengapa? Terbatas di Israel saja. Kalau terbatas di Israel, mungkin kita sekarang itu tidak termasuk dalam bagian dalam kerajaan surga. Ya. Oke. Ada lagi? Siapa suami pengganti suaminya Ruth? Siapa penggantinya? Siapa penebusnya? Boaz. Dari mana Boaz itu? Dari Israel. Kerabat Elimelek. Betul ya? Berarti apakah itu mengganggu garis keturunan mesianik? Jelas tidak. Kecuali kalau pengganti suami Ruth itu bukan dari orang Israel, maka kita bisa sebut, wah ini garis keturunannya itu tidak sesuai, karena garis keturunan mesianik itu disebutkan dari bahkan dari siapa? Kalau di dalam kitab Injil itu disebutkan mulai dari sebelum itu.
Wah, dari Abraham ya. Jauh sekali. Abraham, Ishak. Menarik. Jadi tidak mengganggu garis keturunan, sekalipun yang melahirkan adalah Ruth. Justru ini mengindikasikan bahwa keselamatan itu universal dan sudah digenapi, Pak Anjo, sudah digenapi, sudah dipenuhi dalam Yesus. Kita tidak lagi butuh orang lain untuk menyelamatkan kita atau menjadi alat keselamatan, tidak butuh, karena sudah dipenuhi. Bahkan dipenuhi oleh siapa? Universitas Keselamatan ini sudah dipenuhi secara tidak langsung penggenapannya oleh siapa? Oleh Pilatus yang menuliskan, inilah raja orang Yahudi, orang Nazaret, orang Nazaret atau si Nazaret, raja orang Yahudi. Kira-kira begitu ya. Ditulis dalam ditulis dalam 3 bahasa. Ini menunjukkan universalitas keselamatan. Secara tidak langsung ini sudah tergenapi. Berita tentang keselamatan yang secara universal bagi semua bangsa itu secara tidak langsung ditulis, diumumkan oleh Pilatus yang menyalibkan Yesus. Ini orang Israel, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Universal. Dan bersyukur ya kita mendapatkan bagian karena universalitas keselamatan itu. Karena keselamatan itu bagi semua bangsa, maka kita mendapatkan bagian. Tapi Pak, ada pernyataan Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada umatku Israel. Apa maksudnya? Nah, nanti bagaimana? Betul. Jadi kita nggak bisa langsung comot satu ayat untuk menyimpulkan, oh berarti Yesus sendiri mengatakan bahwa dia hanya diutus untuk umat Israel, loh Pak. Enggak, jangan dipotong. Sampai akhir perikop itu menjelaskan imanmu menyelamatkan pada orang yang sakit dari mana itu? Sirofenisia ya? Kalau nggak salah. Ini ungkapan untuk menyatakan atau meyakinkan iman seseorang sebenarnya, bukan untuk menolak seseorang. Kalau saya boleh ilustrasikan, saya ngajar kelas kitab Rut. Lalu kitab Rut ini kan hanya diikuti oleh semester 7 ya. Lalu tiba-tiba Pak Martius datang. Pak Agus, saya mau ikut mata kuliah kelas Rut. Nah, tapi ini hanya untuk mahasiswa loh. Ya Pak, saya ngintip saja di belakang, nggak apa-apa. Saya duduk di belakang. Besarlah imanmu, engkau boleh datang sini untuk menikmati kelas ini. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Itu ilustrasi yang sederhana. Oke, jadi bukan penolakan ya, bukan pernyataan keselamatan itu hanya bagi Israel saja, bukan. Tapi itu pernyataan Yesus yang sebenarnya menerima semua orang, termasuk perempuan Sirofenisia. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Kita akan diskusi lebih
praktikal. Ruth dan Orpa menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab moral terhadap Naomi, ya, betul ya. Meskipun tidak ada kewajiban hukum bagi mereka untuk tetap bersamanya karena sudah ditinggal suaminya, nggak ada kewajiban hukumnya. Ini mengajarkan pentingnya menjaga dan merawat keluarga, terutama dalam masa-masa sulit. Ini masalah praktika saja. Kalau dalam kehidupan masa kini, kira-kira apa yang Anda syukuri, apa yang Anda sesali dan doakan terkait masalah ini? Saudara punya keluarga ya? Mungkin saudara pernah mengalami kesulitan di dalam keluarga saudara ya. Mungkin saudara bisa mensyukuri sesuatu terkait dengan masalah ini. Dan apa yang saudara syukuri terkait dengan masalah-masalah yang pernah saudara hadapi dalam keluarga saudara. Apa yang saudara sesali karena saudara mungkin belum berperan dalam keluarga saudara. Silakan kalau ada yang mau berbagi pengalaman. Pak Anjep? Ya. Yang saya syukur itu, saya bersyukur bahwa Tuhan itu memakai orang lain untuk menyatakan kasihnya kepada umatnya termasuk kita. Oke. Mungkin ada yang mau mengisahkan sedikit tentang keluarganya. Saya punya keluarga begini Pak, saya bersyukur begini. Tapi saya sedikit menyesal karena saya begini-begini. Mungkin loh, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Saya menyesal sedikit bagaimana. Jadi saya syukur itu Pak. Kemudian saya kuliah, tapi karena keuangannya terlalu bagus, jadi saya kerja saja. Saya pikir saya nggak bisa kuliah lagi. Tapi tiba-tiba syukur Tuhan minta kasihnya lewat orang lain. Dari teman-teman ini mereka mengajak saya kuliah beasiswa. Jadi akhirnya saya ikut itu yang saya syukuri. Dan saya sesali bahwa setelah saya sudah kuliah, saya nggak bisa belajar seperti itu. Sekarang fokus untuk belajar, terlalu sibuk dengan dunia saya sendiri, terlalu fokuskan diri untuk belajar. Oke. Ada yang lain? Saya punya keluarga kecil dan saya mensyukuri Tuhan itu memberi saya keluarga kecil lengkap ya, anak cowok cewek, dan sekarang sudah mulai besar. Apakah kami sering mengalami masa-masa sulit? Ya, kami sering mengalami masa-masa sulit itu. Kadang sering bertambahnya usia anak-anak itu permasalahan baru kami hadapi, ya. Tetapi saya bersyukur karena kekompakan, ya istilahnya kita masih bisa menjalani bersama-sama. Ada kesempatan yang bisa kita lakukan, kita bertemu, ya tinggal dalam satu komplek, ya kita masih bisa bertemu, masih bisa saling tegur sapa. Dan kadang-kadang saya menyesal karena ya seringkali waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas untuk kita berinteraksi, sekalipun kita tiap hari bertemu, tapi ya karena harus bagi tugas itu waktunya terbatas, kurang maksimal. Ya, maka saya terus berdoa supaya keluarga saya ini bisa menjadi ya bukan menjadi contoh ya, tapi tidak menjadi batu sandungan. Setidaknya tidak menjadi batu sandungan. Kadang pergumulan berat buat keluarga dosen itu. Keluarga dosen itu seperti akuarium. Seperti akuarium, ikan di dalam akuarium yang selalu dilihat dari segi manapun, ya. Nah, kalau akuariumnya butek pasti ukurannya kok butek. Ya, keluarga dosen kok seperti itu. Padahal dosen juga manusia ya. Kadang-kala tidak bisa menjadi sejernih ikan dalam akuarium terus-menerus. Ya.
Tapi sejauh ini saya berdoa supaya setidaknya tidak menjadi batu sandungan. Mungkin kalau untuk menjadi contoh belum bisa, tidak bisa, role model tidak bisa. Tapi setidaknya tidak menjadi batu sandungan. Tapi kalau toh kemudian menjadi batu sandungan, ya saya berharap, saya berdoa supaya saya bisa memperbaiki diri terus-menerus dengan pertolongan Tuhan. Oke. Lalu yang kedua, perhatikan bahwa kesediaan Ruth untuk meninggalkan tanah airnya lalu bergabung dengan Naomi adalah satu tindakan pengorbanan. Karena tidak ada sesuatu yang positif yang bisa ditunjukkan tadi ya, untuk ada pengorbanan. Ini mencerminkan panggilan untuk rela berkorban demi orang lain. Sekalipun kita harus meninggalkan kenyamanan kita sendiri. Apakah saudara pernah mengalami ini dalam kehidupan saudara? Saudara harus mengorbankan zona nyaman saudara demi orang lain. Apakah saudara harus merelakan sesuatu untuk orang lain? Atau saudara mensyukuri ada seorang yang telah mengorbankan sesuatu bagi saudara? Ada ya? Ada. Saudara harus syukuri itu. Kalau ada orang yang seharusnya menikmati kenyamanannya dengan apa yang dia miliki, tetapi mengorbankan itu supaya saudara mendapatkan sesuatu. Saudara harus syukuri itu. Tetapi kadang-kala kita juga harus menyesal. Sudah orang lain berkorban, kita menyia-nyiakan pengorbanan itu. Jangan sampai ya. Jangan sampai apa yang sudah dikorbankan orang tua kita sia-siakan. Ya. Sudah dijualkan sapi 5 ekor ya, untuk beli laptop, tapi ternyata tidak jadi beli laptop, malah beli HP misalnya. Ini kan pengorbanan yang disia-siakan sebenarnya. Seharusnya sapi itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain ya. Mungkin untuk biaya makan, biaya pengobatan, tapi demi anaknya yang kuliah ya. Saya ingat waktu saya kuliah itu saya nggak cuma saya beli komputer yang Pentium 1 dulu masih Pentium 1 ya, masih belum laptop. Itu orang tua saya jual sebidang tanah, jual sebidang tanah. Itu satu itu. Beli komputer, jual sebidang tanah. Sebidang tanah. Karena saking mahalnya komputer pada waktu itu ya. Ya. Saya bersyukur gitu. Saya bersyukur sekali. Bahkan orang tua saya, kakek saya itu merelakan tanahnya dijual untuk saya bisa punya rumah. Nah, kalau sudah pernah ke proyek dekat rumah yang Pak Ming itu ada satu rumah, itu tanahnya adalah hasil penjualan tanah warisan dari kakek saya, bukan dari bapak saya, tapi dari kakek saya. Dikorbankan, seharusnya kan dia bisa menikmati masa tuanya dengan tanah itu ya, tapi diberikan kepada saya. Itu pengorbanan. Tapi ada satu pengorbanan yang tidak juga bisa atau tidak bisa kita lupakan. Pengorbanan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita syukuri betul-betul. Oke, Ruth menunjukkan komitmen yang mendalam ya kepada Naomi dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau nasihat untuk mundur keadaan sekalipun Orpah tadi pergi. Ini mengajarkan kepada kita mengenai keteguhan dan komitmen ya
dalam hidup meskipun dihadapkan pada kesulitan atau tantangan. Ya, dalam kehidupan masa kini kira-kira prinsip apa atau apa hal yang kita syukuri terkait dengan apa? Komitmen, keteguhan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Semua sudah mengalami yang namanya tantangan ya, kesulitan hidup, semua sudah mengalami. Ada yang saudara syukuri dari hal ini? Saya syukuri ketika ada hal kesulitan dalam diri saya, syukuri bahwa Tuhan masih tetap melihara saya, syukuri tentang itu. Dan melalui tantangan itu saya semakin dikuatkan diri, artinya, dan yang saya sesali adalah ketika Tuhan sudah membimbing saya melewati semua kesulitan itu, saya malah mencari lagi kesulitan lain. Saya mencari sendiri kesulitan itu, mengubah diri saya. Dan saya doakan terkait masalah itu semoga melalui Tuhan sekitar itu terus melawan diri saya sendiri, karena cobaan terbesar saya itu adalah diri saya sendiri. Ya, kadang kesulitan tantangan itu membuat degradasi iman, degradasi pengharapan, degradasi keyakinan ya. Dari awal kita sudah punya keyakinan yang kuat, kokoh, tapi begitu kita mengalami yang namanya kesulitan, begitu kita mengalami yang namanya tantangan, atau mungkin situasi dari luar yang buat kita, wah seandainya saya seperti itu, wah seandainya saya seperti ini. Itu kadang-kadang pengharapan kita itu terdegradasi, turun, kendor, kira-kira begitu. Kita harus bersyukur karena kita yang di sini saling menguatkan ya, bisa saling menguatkan, saling merangkul satu dengan yang lain. Ada bimbingan yang saling menguatkan. Pada saat yang lain kendor, ayo dikuatkan. Saat yang lain kendor, dikuatkan. Ada kesatuan yang membuat kita itu memiliki komitmen yang kuat, iman yang teguh. Tapi kita juga bersyukur ada firman Tuhan yang terus mengingatkan kita dengar setiap kali di kapel, setiap kali kita baca, itu yang menguatkan kita. Nah, ini salah satu isi khotbah saya besok hari Senin dari kitab Bilangan tentang kepenuhan roh. Wah, saya akan mengangkat satu tema, kepenuhan roh. Dalam perjanjian lama itu apa sih tujuannya? Kok Tuhan memenuhi semua orang itu roh? Wah, itu dia. Supaya punya komitmen yang sama, punya pengharapan yang sama, sama-sama kuat. Karena kalau pengharapan yang satu itu kendor, tidak dikuatkan, nanti akan mengendorkan yang lain. Nah, itu saling menguatkan, itu penting. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk partisipasi saudara hari ini. Jadi kita sudah sampai di ayat yang ke-18 ya. Hari ini kita akan lanjut di ayat yang ke-19 dan seterusnya di 2 minggu kemudian, karena hari Selasa itu tidak ada kelas ya. Tidak ada kelas. Ya, saya berharap nanti kita masih punya waktu untuk menambahkan jumlah pertemuan. Karena kalau sampai hari ini jumlah pertemuannya berapa Pak Yermi? Baru 5. Harusnya minggu depan itu sudah sampai 7. Karena di minggu berikutnya itu sudah ujian tengah semester. Jadi kita masih punya hutang 2 kali pertemuan lagi sebenarnya. Tapi mudah-mudahan cukup ya. Oke. Jam pertama saya ada. Saya setiap hari ada jam pertama, kedua itu setiap hari ada. Ya, kalau jam terakhir saya sudah tidak sanggup mengajar lebih dari 3 kali dalam sehari. Oke, kita akan pikirkan nanti itu ya, pertemuan yang masih kurang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.